untuk berolahraga itu tergantung dari tujuan kita berolahraga, goal kita berolahraga itu apa gitu yang pertama. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kita, apakah ada sesuai dengan usia, kemudian apakah ada penyakit penyerta atau tidak. Untuk olahraga yang disarankan adalah olahraga yang bisa high intensity, bisa low intensity. Itu semua tergantung pada kondisi kita sendiri. Untuk yang masih muda, yang memang biasanya aktif berolahraga, bisa dilakukan olahraga high intensity. Itu sekarang banyak kayak Tabata, kemudian ada treadmill, bersepeda yang online, kayak gitu sekarang banyak jenisnya. Tapi kita juga harus mengetahui batasan kita. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk pasien-pasien atau orang-orang yang sudah lanjut usia, itu disarankan treadmill ringan saja gitu, atau low intensity training. Cedera saat olahraga di rumah itu paling gampang sebenarnya. Yang pertama yang kita bisa lakukan adalah proteksi gitu. Proteksi itu artinya ya ketika kita merasa kita mengalami suatu cedera atau kram otot, atau itu entah sudah mulai nyeri ketika kita berolahraga, atau mungkin trauma seperti kesleo gitu, sebaiknya kita berhenti. Jadi berhenti dengan tujuan untuk mereskan otot, kemudian mereskan joint. Kemudian yang kedua, kalau misalnya memang ada trauma atau riwayat cedera, itu dapat dilakukan dengan pengompresan es. Dan tidak disarankan untuk diurut ya, karena ketika kita mengalami cedera, itu ada proses peradangan. Ketika kita diurut, itu meningkatkan proses peradangan, malah nantinya tambah nyeri, peradangan tidak akan pernah turun, nyerinya akan bertambah panjang, lama. Kemudian bisa dilakukan dengan pemasangan brace atau pemasangan elastic wrap gitu. Jadi untuk orang-orang dengan cedera otot itu bisa dilakukan dengan proteksi dengan bracing juga. Untuk kesemutan sendiri itu banyak penyebabnya gitu. Kesemutan ya beda dengan kram. Kalau misalnya kesemutan itu biasanya ada kondisi-kondisi yang menyertai, entah itu karena hipereksitasi atau rangsangan terhadap saraf yang berlebihan karena kita overtraining, atau juga mungkin karena neuromuscular disease. Jadi sebelumnya kita punya seperti penekanan pada saraf di tulang belakang, atau memang kita punya entrapment atau terjebaknya saraf pada daerah-daerah ekstremitas kita, itu akan sangat gampang sekali memicu timbulnya kesemutan. Namun untuk muscle cramp ini terjadi karena kita biasanya overhydrated. Jadi kita kekurangan hidrasi ketika kita melakukan olahraga. Nah, kalau misalnya kita itu terjadi dehidrasi, maka terjadi elektrolit imbalance. Kadar garam dalam diri kita akan berkurang sangat jauh. Nah, sedangkan garam itu fungsinya adalah untuk mengatur kontraksi otot. Ketika kontraksi otot tidak berjalan dengan baik, kemudian akhirnya terjadi metabolisme yang berlebihan, menyebabkan kram otot itu, karena banyak dilepas laktat dalam darah kita. Nutrisi itu juga sangat dipengaruhi satu oleh usia, kondisi penyerta, kemudian olahraga yang akan kita lakukan ini apa, low intensity atau high intensity gitu. Jadi disarankan memang kalau untuk high intensity 1 jam sebelum olahraga bisa dilakukan yang namanya carbo loading gitu. Tapi bukan berarti karbohidrat saja yang kita konsumsi, kita juga tetap harus mengkonsumsi protein. Gitu. Tapi jangan kurang dari 1 jam. Karena kalau misalnya kita kurang dari 1 jam, lebih banyak lagi komplikasi yang timbul pada saat kita berolahraga. Karena jadinya kita lebih lemah gitu ketika kita makan kurang dari 1 jam. Kemudian untuk asupan elektrolit perlu diperhatikan juga gitu. Untuk asupan elektrolit itu didapatkan dari mana? Yaitu stay hydrated. Bisa dari cairan, bisa dari minuman-minuman yang mengandung isotonik atau mengandung elektrolit, bisa juga dari air kelapa, seperti itu. Jadi untuk perempuan sedang diet, perempuan yang nggak diet saja sebenarnya di Indonesia nih sebenarnya banyak yang kekurangan kalsium dan vitamin D3. Itu makanya kita harus hati-hati sekali, karena vitamin D3 ini berfungsi untuk meningkatkan absorpsi kalsium ke dalam tubuh kita. Gitu. Nah, biasanya kan perempuan nih takut kena matahari, gitu kan, takut untuk beraktivitas keluar karena permasalahan kulit dan sebagainya gitu. Makanya kebanyakan kalau misalnya diukur kadar D3 dalam darah, perempuan itu pasti sangat-sangat rendah. Itu sangat mempengaruhi dengan kualitas tulang pastinya. Selain itu memang D3 itu sendiri fungsinya adalah untuk imun tubuh. Gitu. Jadi kalau misalnya memang kita cek vitamin D3 kita kurang,
untuk diet disesuaikan gitu. Jangan sampai jadi dietnya tidak terkontrol.